Dan pemirsa, kita kembali mengupdate informasi terkini banjir di Kebon Pala dari rekan Irfan Hardiansyah di posko pengungsian. Irfan, bagaimana situasi terkini di sana? Silakan informasinya. Ya baik, terima kasih Togi dan juga pemirsa. Kalau tadi pagi kami mengabarkan langsung di titik banjir yang berada di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan saat ini kami sedang berada di posko pengungsian, yang mana di tempat kami melaporkan saat ini merupakan SDN 01 dan SDN 02 Kampung Melayu, yang mana tempat ini dijadikan untuk tempat evakuasi para warga yang memang terdampak. Dapat kami perlihatkan kepada Anda, Togi dan juga pemirsa, saya bersama juru kamera Jaka Samsa akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini di tempat posko pengungsian, yang mana ini merupakan ruang kelas yang dijadikan tempat pengungsian, di mana terlihat di layar televisi Anda banyak sekali lansia dan juga anak-anak yang memang mengungsi di tempat ini. Selain di ruang-ruang kelas, di lorong sekolah juga ini dijadikan tempat pengungsian. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dari data yang kami peroleh, sebanyak 717 jiwa yang memang mengungsi di beberapa posko. Di antaranya ada di SDN 0102 Kampung Melayu, kemudian juga ada di Aula Masjid Itadul Ikhwan RW 8, kemudian Aula Kelurahan Kampung Melayu, dan satu lagi di SMPN 26 Jakarta. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk RW yang memang terdampak akibat banjir ini ada sebanyak 5 RW, yang mana pada saat ini di tempat kami melaporkan saat ini merupakan yang memang RW 4, kemudian RW 7, serta RW 8. Dan saya akan mencoba mewawancarai salah satu pengungsi yang memang sudah sejak dari hari Selasa mengungsi di posko tempat kami melaporkan saat ini. Halo Ibu, selamat pagi. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Betty. Betty, Ibu kalau boleh tahu ini di RT berapa dan RW berapa, Bu? Apanya tinggalnya? Tinggalnya di RT 2 RW 7. Iya. Sejak kapan, Bu, mengungsi di sini? Malam ya, 3 malam. Ini kan bulan puasa nih, Bu. Terkait dengan makan sahur, kemudian logistik lainnya, ini ada yang memperhatikan nggak, Bu? Ya alhamdulillah ada sih. Ya sebagian juga ada yang beli. Karena kan kadang-kadang kalau makan sahur kayak seperti tadi pagi agak telat datangnya, mungkin ya kendala juga mungkin. Tapi kemarin-kemarin enggak sih, alhamdulillah lancar-lancar aja. Kalau untuk makan ya cukup lah. Cuman kalau ini keluhannya ini istirahat terlalu penuh pengungsinya. Ini seperti ini kan berapa keluarga? 4 keluarga nih. 5 keluarga dari sini ke sini. Jadi tidurnya umpel-umpelan. Ini kan kemarin Wagub Jakarta menyampaikan statement bahwa ada itikat baik untuk memindahkan ke rusun. Gimana, Bu, tanggapannya? Ya kalau memang betul ya mau banget lah, daripada kita kebanjiran tiap tahun. Kalau ini mungkin karena banjir 5 tahunan kali ya. Biasanya juga banjir tapi nggak segini gedenya. Ini sampai habis saya di dalam rumah aja, nggak bisa sedada orang dewasa. Kalau saya tenggelam kali ini, menantu saya aja di dalam rumah. Ini yang saya pikirin sekarang ini surat-surat, karena udah saya taruh paling atas, katanya terbalik semua. Ini tidak ada barang berharga yang memang bisa terselamatkan ya, Bu? Nggak ada lah, saya nggak punya lot. Jadi ya seada-adanya, kayak pakaian saya buntel di kantong plastik, saya gantung pakai paku gitu. Tapi katanya kena semua, makanya saya mau pulang agak-agak males juga. Males gini, aduh ngebayangin nengok di rumah kayak apa gitu. Makanya saya bilang udah tidur dulu deh, istirahat dulu, karena kan dari kemarin udah sempet pulang, udah sempet bersih-bersih, udah pulang aja gitu. Sempet tidur juga, tapi pas sahur ya itu datang lagi, balik lagi. Sempet bersih-bersih. Kalau cucian kotor sih menanti, itu udah 5 ember katanya terbalik lagi, ya nggak tahu deh. Masih ada, masih bisa selamatkan atau enggak. Ya, boleh saya tahu nih, Bu, untuk informasi terakhir kondisi rumah Ibu sekarang ketinggian airnya udah seberapa, Bu?
Kalau di luar katanya udah agak surut. Kalau di dalam rumah ya masih tetap saya kan itu dulu saya pernah bikin saluran pembuangan air. Tapi kendalanya kalau ada saluran pembuangan air itu kalau air banjir datang rebesnya cepet. Jadi saya tutup. Jadi sekarang kalau nggak kita cidukin sedikit-sedikit ya nggak bakal kebuang. Masih tergenang aja begitu. Ya harapannya semoga pemerintah bisa mengatasi dengan katanya adanya pembenahan bantaran kali gitu. Terus juga yang nomor satunya mungkin karena sampah, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di kali. Maksudnya pemerintah supaya menegaskan kepada masyarakat untuk betapa pentingnya kita menjaga kebersihan, terutama di lingkungan kita masing-masing. Terus buang sampah misalkan jangan di kali, karena kan bisa dilihat sendiri tuh di kali kayak apa tumpukan sampah, apalagi pasca banjir tuh kasur ya udah saya buang. Itu ya, mudah-mudahan pemerintah ada perhatiannya juga. Kalau memang pemerintah ada niatan untuk kita relokasi ke rusun, aduh banget girang, mau banget. Terima kasih banyak Ibu, sehat-sehat ya Ibu semuanya sekeluarga. Dan itulah tadi Togi dan juga pemirsa keluhan warga yang memang mengungsi di posko yang mana SD 01 dan 02, dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda Togi dan juga pemirsa bahwa suasana di sini sangat pengap sekali, kemudian juga saya merasakan gerah sekali karena memang banyak sekali warga yang memang mengungsi di tempat ini, dan tentunya masyarakat juga berharap kepada pemerintah untuk bantuan berupa kasur. Kemudian juga sempat kemarin ada statement bahwa pemerintah akan merelokasi warga yang memang berada di bantaran sungai ini untuk dipindahkan ke rumah susun, dan tentunya tadi tanggapan salah satu warga ini sangat menyambut dengan positif bahwa mereka mau-mau saja untuk direlokasi ke rumah susun. Sementara demikian Togi. Ya, Irfan, ini terkait dengan warga yang mengungsi. Ada berapa banyak warga yang mengungsi dari tempat Anda melapor? Baik, dari data yang kami peroleh atau yang kami dapatkan bahwa di tempat kami melaporkan saat ini di SDN 01 dan SDN 02 Kampung Melayu ini tercatat ada sebanyak 79 KK, di mana ini ada 120 orang dewasa, kemudian juga 58 anak-anak, kemudian 55 anak-anak dan 72 balita. Dan ini masih tersebar di tempat ataupun di lokasi lainnya, yang mana ini di Aula RW 08 ini tercatat ada 58 KK, kemudian di Aula Kelurahan Kampung Melayu sebanyak 16 KK, dan yang terakhir di SMPN 26 Jakarta ini ada sebanyak 266 KK, dan untuk totalnya ini ada 219 KK. Dan tentunya jika memang para warga ini nantinya mengeluhkan kondisi fisik ataupun badannya, ini tepat di depan kami ini merupakan puskesmas Kampung Melayu, yang mana tadi kami mendapatkan informasi bahwa pihak petugas dari puskesmas ini akan melakukan pengecekan kesehatan ataupun para warga ini langsung bisa ke puskesmas. Begitu Togi. Yang mengungsi juga, sejak kapan ini mereka mengungsi? Dan jika diperlukan mungkin barang-barang atau mungkin peralatan medis, apa saja yang diperlukan untuk mungkin para lansia atau anak-anak kecil? Ya, dari informasi yang kami dapatkan tadi bahwa memang para warga ini sudah 3 hari bermalam di posko pengungsian yang berada di tempat kami melaporkan saat ini. Dan tadi juga para warga ini mengaku sempat pulang ke rumah untuk melakukan pembersihan rumah, kemudian juga menyelamatkan barang-barang berharga. Namun di hari ketiga, tepatnya pada hari Selasa malam, air kemudian naik lagi dan tidak ada barang yang memang bisa terselamatkan oleh warga yang memang terdampak akibat banjir di kawasan Kampung Melayu, tepatnya di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan tentunya untuk para warga ini tentu sangat membutuhkan sekali kasur, karena memang dapat dilihat dari layar televisi Anda, Togi dan juga pemirsa,
para warga yang memang terdampak dan mengungsi di posko pengungsian ini tidur dengan menggunakan alas tikar saja, dan bahkan ini di tepat depan kami ini merupakan hanya menggunakan kardus saja. Kemudian juga ini yang sangat menjadi keluhan para warga yang memang terdampak akibat banjir di Jakarta Timur, Togi. Mungkin bantuan dari pemerintah daerah atau Pemda setempat, apakah sudah ada bantuan dari pemerintah daerah? Ya, memang untuk bantuan sendiri ini dari pantauan kami memang hanya berupa makan saja, yang mana ini untuk logistik lainnya tadi kami mendapatkan informasi bahwa para warga ini belum menerima bantuan logistik yang memang diberikan oleh pihak pemerintah daerah, baik itu kelurahan, kemudian juga pemerintah kota. Dan tentunya para warga juga ini mengeluhkan sempat adanya bantuan logistik berupa untuk makan sahur dan juga makan berbuka puasa ini sempat telat, di mana mereka akhirnya memutuskan untuk membeli makanan dikarenakan dikejar oleh waktu untuk menunaikan sahur begitu. Dan memang untuk bantuan sendiri ini kami melihat hanya beberapa tikar saja yang memang diberikan oleh pihak pemerintah, baik dari Kemensos, kemudian juga BPBD Jakarta. Dan untuk bantuan seperti obat-obatan, kemudian juga pampers untuk anak balita ini kami belum mendapatkan informasi. Namun tadi pengakuan dari warga belum ada ataupun belum sampai ke tempat pengungsian yang memang di tempat kami melaporkan saat ini, Togi. Anda sampaikan terkait dengan dikurangnya atau diperlukan untuk popok buat anak kecil. Terkait dengan air bersih, apakah sudah ada air bersih? Ya, untuk penggunaan air bersih, para warga yang memang terdampak ini menggunakan toilet yang memang berada di posko pengungsian, yang mana toilet-toilet sekolah, kemudian toilet puskesmas, toilet kelurahan ini menjadi salah satu sumber untuk mereka mencuci baju, kemudian juga mandi, dan lain sebagainya. Dan untuk air minum sendiri ini dari pantauan kami memang ada yang memberikan bantuan, di mana untuk air bersih, penggunaan air bersih maksud kami yang digunakan untuk mandi ataupun juga mencuci baju ini mereka menggunakan toilet-toilet yang berada di sekitaran mereka, yakni di posko ataupun di toilet SD dan juga puskesmas serta kelurahan, Togi. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari posko pengungsian di daerah Kebon Pala, Jakarta Timur. Nanti kita akan update lagi, dan pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda.